Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan belajar bersama dengan hambanya, Pendeta Bambang Wianto. Dan bahasan malam hari ini sangat menarik karena juga berkaitan dengan beberapa hal yang terjadi baik di dunia dan juga bahkan di Indonesia dan bahkan mungkin bisa kita alami atau sedang teman-teman alami berkaitan dengan bencana. Nah, karena itu pantengin dari awal hingga akhirnya sehingga kita bisa melihat lebih dalam apa sih yang terjadi dalam hidup ini dan memaknai siapa diri kita dan siapa Allah yang kita sembah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberkati kami dengan sebuah kerinduan, memahami, mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Bambang Wianto. Berkati beliau, kuasai Roh Kudus-Mu, dan juga setiap kami, hati kami yang rindu untuk belajar. Tuhan memberkati kami dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Amin. Selamat malam Pak Bambang, saya persilakan Pak. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita akan bersama-sama belajar tentang ketidakberdayaan manusia menghadapi kedahsyatan bencana alam. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, kita dikejutkan dengan satu hal, yaitu kebakaran hutan yang hebat di Los Angeles dan sekitarnya di awal bulan Januari ini. Itu hanya disebabkan karena angin dan api telah meluluhlantakkan kota teman-teman kita yang tinggal di Los Angeles dan sekitarnya. Seperti yang kita ketahui, Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, bahwa angin yang dinamakan oleh manusia yaitu angin Santa Ana adalah angin kering dan hangat yang bertiup menuju California Selatan. Angin Santa Ana mengakibatkan kekeringan ekstrim sehingga menyebabkan suhu yang tinggi menciptakan kondisi yang ideal bagi kebakaran hutan. Mengapa? Kondisi ini menyebabkan vegetasi atau flora yang tumbuh secara alami di bumi atau di California pada saat ini yang sedang kering menjadi sangat kering dan sangat mudah terbakar. Sehingga memicu kebakaran hutan yang dahsyat di sekitaran kota Los Angeles. Apalagi angin itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi, mencapai 129 km per jam atau lebih. Memiliki kelembapan yang sangat rendah, sehingga sebaran api sangat cepat dan sulit dikendalikan. Upaya pemadaman dilakukan baik secara darat maupun udara, namun kedahsyatan angin Santa Ana menimbulkan percikan api yang ke area yang lebih luas, sehingga sangat sulit untuk dipadamkan. Akibatnya adalah lahan yang terbakar itu hampir dikatakan 16.000 hektar. Lebih luas dari kota Paris. Menelan korban jiwa 24 orang dan 12 orang dinyatakan hilang. Dan hampir 150.000 orang harus dievakuasi. Bangunan yang hancur itu hampir 12.000 bangunan, termasuk lebih dari 10 gedung gereja yang terbakar habis. Total kerugian kurang lebih 2.000 triliun. Seorang penulis dari The Gospel Coalition yang bernama Brad McCracken, dia menjelaskan sebagian besar dari lingkungan bersejarah yang ikonik itu sekarang tampak seperti landscape yang dilanda perang. Bayangkan, bangunan yang ikonik, bangunan yang demikian indah, yang bersejarah itu, sekarang hanya tinggal puing-puing seperti bagaimana bangunan itu hancur karena peperangan. Emily Bells di dalam tulisannya di Christianity Today mengatakan bahwa penduduk Los Angeles itu pernah mengalami kebakaran hutan sebelumnya. Ya, mengalami hutan yang sebelumnya. Tetapi penduduknya belum pernah melihat kebakaran yang terjadi seperti sekarang yang mereka alami itu. Membakar semak-semak dan bangunan serta meratakan seluruh lingkungan. Ini adalah kerusakan yang terburuk di dalam sepanjang sejarah mereka. Rasanya kita kehilangan sebagian kota kita. Itu disampaikan oleh Alex Whittington, pendeta senior di Gereja Pacific Crossroad
di Santa Monica. Dia mengatakan kita kehilangan sebagian kota kita. Dikatakan Palisades tampaknya hilang begitu saja. Satu kota Palisades itu dikatakan hilang begitu saja. Tidak hanya kerusakan, kota itu hilang begitu saja. Seakan-akan tidak pernah ada kota itu di sana. Wah, ini satu gambaran yang begitu membuat hati kita miris ya. Akibat hanya dari angin dan api itu. Sebuah kota itu seakan-akan tidak pernah ada dan hilang begitu saja. Pendeta ini, yaitu Alex Wedlington ini mengatakan, setiap orang sekarang membutuhkan bantuan. Tetapi Anda yang akan membantu, tidak akan tahu harus dari mana Anda memulai untuk membantu. Kepada jemaatnya dia berkata demikian, menangislah jika Anda perlu menangis. Berteriaklah jika perlu Anda berteriak. Pertanyaan yang sering kita ajukan di dalam kehidupan kita adalah, mengapa Allah tidak menghentikan angin Santa Ana? Atau mengapa Allah tidak bertindak dengan mencegah terjadinya kebakaran yang hebat? Atau apakah Allah memang mau menghukum masyarakat di LA itu seperti Sodom dan Gomora? Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak, Ibu, dan sahabat muda, kita perlu bertanya dulu, apakah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu dan alam semesta ini, itu masih mengendalikan alam semesta, termasuk cuaca? Di Alkitab jelaskan, dinyatakan bahwa Allah yang mengendalikan cuaca. Jelas, masih. Keluaran pasal 9, Mazmur 135. Yeremia pasal 10. Tuhan juga mengendalikan langit dan hujan, Mazmur 77. Tuhan mengendalikan angin, Markus pasal 4. Dan Yeremia pasal 51. Tuhan menegakkan dan memelihara alam semesta, Ibrani pasal 1. Allah memiliki kuasa atas awan-awan, Ayub pasal 37. Allah memiliki kuasa atas kilat, Mazmur 18. Allah memiliki kuasa atas seluruh alam, Ayub pasal 28. Ayub pasal 26. Jadi Allah masih mengendalikan semuanya itu. Oleh karena itu pertanyaannya kita lanjutkan. Apakah Allah sekarang kalau mengendalikan, apakah Allah mampu mencegah bencana alam itu? Ya tentu pasti bisa. Lalu di mana ayatnya, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, kita tahu sebab Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Kejadian pasal 1. Artinya dia penguasa akan ciptaan ini. Tentu dia sanggup untuk mengendalikan. Di Alkitab juga dinyatakan Yesus Kristus menyatukan seluruh alam semesta. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 16-17. Karena di dalam dialah telah ciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ini merupakan sesuatu yang penting, ayat yang mendasari. Allah mampu untuk mengendalikannya. Mengendalikan akan alam ini. Ulangan pasal 11 ayat 17. Jika demikian, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu. Dan ia akan menutup langit. Sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu dengan cepat lenyap dari negeri baik ini yang diberikan Tuhan kepadamu. Musa juga menuliskan, Allah itu mampu mengendalikan, bahkan sampai kemudian dikatakan tidak ada hujan, dan bahkan tanah tidak menghasilkan hasil, tidak mengeluarkan hasil. Ibu bapak itu semua di bawah kendali Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Luar biasa, Bapak Ibu. Disitulah Allah mampu mengendalikan semuanya ini. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda. Tentu kalau kita sudah melihat Allah mampu mencegah. Tetapi kalau bencana itu terjadi. Dan Allah adalah pengendali seluruh semesta ini. Berarti kalau itu terjadi adalah seizin dengan Allah.
seizin dari Allah itu bisa terjadi. Saudara, Allah itu mengizinkan orang jahat melakukan tindakan jahat. Kita tahu, barusan ada pembunuhan dari seorang bintang film, gitu ya. Ada pembunuhan yang telah terjadi. Allah mengizinkan. Tapi kita juga melihat dengan cara yang sama, Allah mengizinkan bumi itu mencerminkan konsekuensi dosa terhadap ciptaan. Karena pada waktu manusia berdosa, maka seluruh alam semesta ini terkontaminasi juga dengan dosa. Paulus menuliskan di dalam Roma pasal 8 ayat 19 sampai 22, saya bacakan ayat 22 saja. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Artinya dalam bagian ini kejatuhan manusia ke dalam dosa itu berdampak kepada segala hal termasuk dunia yang kita tempati. Oleh karena itu Bapak Ibu, dosa itu adalah penyebab juga, penyebab utama bencana alam, sebagaimana juga penyebab seluruh kematian, penyakit, dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Jadi, bukan Allah itu menjadi aktor utama. Kadang-kadang bukan alam menjadi aktor utama bila bencana alam itu terjadi. Tapi dosa itu juga menjadi aktor utama sehingga bencana alam itu terjadi. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah Allah itu menggunakan bencana alam juga untuk menyatakan hukuman atas dosa? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Kalau kita melihat di dalam Bilangan pasal 1 ayat 30-34. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkatkan mulutnya dan menelan mangsa, dan menelan mereka beserta segala milik mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang itu telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, tanah yang dibawa mereka terbelah, dan bumi membuka mulutnya menelan mereka dengan seisi rumahnya, juga semua orang yang ada pada Korah, serta segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup di dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Oh, itu bisa Bapak Ibu. Kita lihat Wahyu pasal 6 ayat 8. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dengan bencana. Kelaparan dan sampar. Dan seperti binatang-binatang buas di bumi. Wahyu pasal 8 ayat 5 dan 7. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Meledaklah deru guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ayat 7. Malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi, dan terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, dan seluruh rumput-rumputan yang hijau. Ini adalah akhir zaman. Bapak Ibu, kita juga melihat Wahyu pasal 16 ayat 18. Kilat pun memancar dan guru menderu, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Bapak Ibu, kita melihat di dalam bagian-bagian ini, Allah bisa saja melakukan seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah, tidak setiap bencana itu merupakan hukuman dari Allah. Bisa juga karena kesalahan manusia. Betul enggak? Kita pada hari ini mencemari bumi, mengeksplorasi bumi, mengeksplorasi hutan. Terjadi bencana yang luar biasa. Penggundulan hutan, banjir, bah yang luar biasa. Bapak Ibu, demikian juga itu Tuhan Allah mengizinkan
itu terjadi untuk memperlihatkan konsekuensi dosa dari ciptaan itu sendiri. Jadi oleh karena itu kadang-kadang dosa itu menjadi penyebab utama dari bencana alam. Oleh karena itu Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, sebagai kesimpulan, kebakaran DLE itu bukan akibat hukuman langsung dari Tuhan kepada masyarakat DLE. Begitu banyak video yang beredar seperti itu. Sangat mungkin bencana itu akibat dari dunia yang telah jatuh dalam dosa sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Sangat mungkin. Karena di situ kita melihat begitu banyak juga hal-hal yang dapat kita selidiki, bukan karena Tuhan sebagai aktor utama, tapi dosa itu menjadi aktor utama di dalam kebakaran itu. Pertanyaan penting juga terjadi, renungan bagi kita semua adalah kalau Tuhan izinkan alam itu terjadi, mengapa dan apakah ada maksud dari Tuhan mengizinkan semua itu terjadi? Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu manusia yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu, dikatakan tidak ada penderitaan yang tidak berarti bagi orang percaya. Apakah penderitaan itu disebabkan oleh manusia atau oleh peristiwa alam? Kita mungkin tidak tahu mengapa tindakan jahat atau bencana alam terjadi. Tapi kita dapat yakin bahwa dalam semua pencobaan dan kesengsaraan kita, Tuhan mengerjakan segala sesuatu bersama-sama untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kekal kita. Roma pasal 8 ayat 18-28, kalau Bapak Ibu bisa pelajari. Bapak Ibu, seorang yang bernama pendeta Edelman itu mengatakan, kalau bencana di LA itu terjadi, Tuhan mengizinkan semua terjadi untuk membangunkan spiritualitas kehidupan umatnya. Pendeta Greg Laurie dari Harvest Church di Riverside, California, sampai kemudian mengatakan, kami membutuhkan intervensi ilahi. Di tengah keterapuan, di tengah ketidakberdayaan mereka, perlu intervensi ilahi. Mereka sadar sekarang, perlu adanya Tuhan. Brad McCracken dalam tulisannya di Gospel Coalition, dia menghubungi pendeta Brian Carmery, pendeta dari Cornerstone West, Los Angeles, dan seorang pemimpin di The Gospel Coalition, untuk menanyakan situasi yang terjadi menjelang kehancuran itu. Ia berbagi cerita seperti ini. Ini adalah masa yang paling menyedihkan dan menakutkan bagi kota kami. Tapi kami sangat tangguh. Kami tetap kuat, tetap kokoh. Dan keharmonisan keluarga mulai terlihat di seluruh kota. Bayangkan, tidak pernah dipikirkan bagaimana keadaan keharmonisan keluarga mereka yang sebelumnya. Sebelum kebakaran itu terjadi. Dan sekarang sudah terjadi, maka dikatakan keharmonisan keluarga mulai terlihat. Warga LA tidak dikenal suka berbasa-basi dengan orang asing. Tapi sekarang orang-orang di toko-toko kelontong saling berbagi cerita dan saling menghibur. Para tetangga itu yang dulu tidak saling mengenal, sekarang saling mengenal. Jadi mereka mengatakan Tuhan turut bekerja pada waktu bencana itu terjadi untuk kebaikan semua jemaat yang di sana. Seperti dalam banyak cerita, bahkan mereka yang tidak terkena dampak mulai menyadari bahwa betapa sementaranya dan betapa fananya manusia itu di bumi. Itu yang dirasakan oleh orang yang ada di LA maupun di seluruh dunia. Yang tidak terkena dampak, tapi melihat semua kejadian itu. Melihat ketidakberdayaan manusia terhadap alam semesta itu. Kedahsyatan alam semesta itu. Kami berdoa agar kami melihat beberapa orang di bangku gereja pada hari Minggu nanti. Mereka sekarang boleh mencari yang kekal. Jangan hanya yang sementara, yang bersifat jasmani. Mencari yang kekal, disadarkan mencari hal-hal yang bersifat spiritual. Dan mereka merindukan kota yang tidak tergoyahkan. Satu kota yang tidak dapat dihancurkan, yaitu Yerusalem yang baru. Ibu Bapak, kita melihat di dalam bagian ini begitu banyak orang yang sedang merindukan. Supaya kemudian terjadinya bencana yang seperti ini, menyebabkan dikatakan, orang-orang itu mencari hal yang bersifat rohani.
Dalam pengalaman saya di gereja di LA dikatakan, selalu terasa seperti rekan satu tim, tapi hal ini telah mempersatukan kami dalam kesatuan yang lebih dalam. Oh, luar biasa. Jadi gereja itu memiliki satu tim, tapi kesatuan mereka tidak terasakan yang begitu dalam seperti saat ini. Dan bahkan kemudian gereja-gereja di sana dikatakan, yang biasanya berdoa sendiri, sekarang 4 atau 5 gereja berkumpul sampai 60 orang untuk berdoa bersama-sama. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, ini adalah sesuatu yang kita tahu Roma pasal 8:8 itu terbukti. Tuhan mendatangkan kebaikan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi. Pendeta Josley dari Gembala Sidang Gereja Rights Presbyterian Church di Paradise itu mengatakan, yang menjadi masalah sekarang 3 sampai 4 bulan mendatang adalah adanya tantangan spiritual di mana jemaat sebagai penyintas harus bersiap untuk pemulihan yang panjang dan tidak linear. Hari-hari ini mungkin mereka sedang sibuk mempersiapkan kebutuhan dasar mereka, makanan dan tempat tinggal sementara. Namun kesedihan itu akan muncul dan memuncak, dan kecemasan serta pergumulan itu akan menjadi beban emosional yang kuat pada saat mereka memutuskan apakah masih tetap tinggal di tempat situ yang sering terjadi kebakaran. Apakah saya akan membangun kembali kota itu, membangun rumah saya dengan biaya yang saya tidak tahu dari mana, dan nanti saya tidak tahu apakah akan terjadi kebakaran lagi atau tidak. Ibu bapak, itu merupakan satu pergumulan yang berat di sana. Kedahsyatan kebakaran di LA itu membuat dunia terkejut dan membelokkan hati orang yang sombong dengan keperkasaan dirinya menjadi sadar bahwa sebenarnya manusia itu sangat rapuh. Hanya karena kombinasi angin dan api menyebabkan manusia tidak berdaya, kehilangan nyawa dan harta yang selama ini menjadi fokus hidup mereka. Mari kita menyadari ketidakberdayaan manusia ketika menghadapi kedahsyatan alam. Kita hari ini masih aman, namun bukan berarti kita tidak akan mengalami kedahsyatan bencana alam. Mungkin satu saat kita juga mengalami dalam bentuk bencana alam yang berbeda. Oleh karena itu, mari kita memohon belas kasihan Allah kepada mereka yang sedih dan menderita. Dan juga kita doakan agar diri kita juga menyadari kita adalah manusia yang rapuh. Dan kita juga harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan termasuk diri kita. Kita tidak tahu apakah bencana alam itu juga akan kita alami. Kita harus tahu kita adalah berasal dari debu. Seperti Ayub itu mengatakan, orang rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan hangat. Ayub juga mengalami, di mana api membumi hanguskan akan segala binatang yang dimiliki. Angin telah menyebabkan tempat tinggal semua anak-anaknya itu yang sedang berkumpul di situ roboh, dan mereka semua mati. Ayub menyadari orang rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan hangat. Apa arti kata rapuh di situ dalam bahasa aslinya? Pelapukan dan kehancuran secara bertahap. Secara metaforis menggambarkan kefanaan. Manusia di bawah hukum dosa dan penderitaan. Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2025 ini. Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, kita tidak berdaya menghadapi kedahsyatan bencana alam. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita bersama kembali datang kepada Allah, mengandalkan Kristus di atas segala-galanya. Dia yang penuh dengan kepastian. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tuhan Yesus pasti akan beserta kita dalam keadaan apapun, dia beserta dengan kita. Karena apa, saudara? Pada waktu dia lahir sebagai Immanuel, membawa satu konsekuensi. Immanuel itu benar terjadi. Yaitu harus melalui salib Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Menebus dosa saudara dan saya. Sehingga kita yang percaya kepadanya menjadi anak-anaknya. Dan dia adalah Bapa kita.
menjadi Immanuel, Bapa yang beserta dengan kita, Bapa yang memelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu di awal tahun ini kita kembali datang kepada Kristus. Kita yang tidak berdaya, tetapi kita akan dikuatkan pada waktu menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan ini. Kita akan dihiburkan pada saat kita mengalami kesedihan. Kita tidak akan dibiarkan sampai tergeletak pada saat iman kita itu goyah. Dia akan menopang hidup kita pada saat kita mengalami satu kehidupan yang benar-benar membuat kita bisa terjatuh. Ketidakberdayaan ini bukan hanya orang di LA, tapi kita juga adalah orang yang fana, tidak berdaya. Siapa yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita pada saat ini? Hanya Kristus. Kristuslah yang telah memberikan kepada kita satu jaminan dan kepastian bahwa hidup kita adalah milik Dia dan Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk kebenaran yang sudah disampaikan buat kita semua. Ini sesuatu yang bukan saja menggugah Pak, karena memang ini bagian yang sensitif, termasuk sensitif ya, termasuk di Indonesia. Kita juga di daerah rawan bencana, bukan hanya mempersiapkan untuk menghadapi bencana, tetapi juga mempersiapkan diri kita masing-masing untuk melihat bencana yang sedang terjadi di luar sana, tetapi juga dalam hidup kita. Nah, berkaitan dengan hal itu Pak, tadi Pak Bambang juga sampaikan bicara tentang ada sesuatu yang pasti terjadi di balik bencana dan segala sesuatu yang tidak enak kita hadapi sebagai manusia pada umumnya, dan pasti ada kebaikan, ada keajaiban yang Tuhan bisa lakukan atau terjadi dalam hidup kita Pak. Nah, tapi kan kita sebagai orang, bahkan mungkin ya sebagai orang percaya, kita tahu itu akan terjadi dan pasti terjadi. Tapi dalam pengalaman hidup, bagaimana kita bukan saja melihat, tapi mempersiapkan diri supaya kita menyadari dengan kesadaran betul bahwa dalam bencana dan tragedi kehidupan pasti selalu ada keajaiban Tuhan setelahnya, Pak. Ya, Pak Febi, jadi begini, kita ini di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, seringkali kita itu memiliki redisposisi. Redisposisi begini, kalau ada satu kejadian, penderitaan, dan sebagainya, itu redisposisi kita itu selalu mengatakan itu negatif, ya itu menyakitkan, dan itu membuat kita terpuruk dan menderita, gitu ya. Kadang-kadang kita ngomongnya seperti itu. Nah, padahal kalau kemudian kita melihat di dalam Alkitab, bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam hidup ini, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, maka seperti Roma pasal 8 ayat 28, bahwa di balik semua yang terjadi itu adalah untuk demi kebaikan Tuhan. Nah, persoalannya pada waktu kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini tidak mudah membalikkan redisposisi kita tadi. Jadi kita selalu memikirkan yang lama, padahal kita sebagai orang yang sudah diselamatkan perlu adanya perubahan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, gitu ya. Jadi pada waktu menghadapi situasi yang seperti itu, mestinya kita itu memiliki satu sikap yang jelas. Ya sudah, kalau ini memang benar-benar Tuhan izinkan terjadi, dan ini di bawah kontrol Tuhan. Ya sudah, bagi saya meyakini dengan iman yang teguh, bahwa di balik semua ini, walaupun saya menderita, saya tetap punya percaya dan yakin bahwa Tuhan itu punya kebaikan di balik semua yang terjadi dalam hidup ini. Nah itu Pak Febi jawaban saya. Baik. Terima kasih Pak Bambang ya. Jadi melihat juga pengalaman-pengalaman yang mungkin relatif kecil gitu ya dalam hidup kita yang Tuhan selalu sediakan kebaikannya. Nah Pak, dalam konteks kemanusiaan kita ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk
Ya setidaknya dalam konteks tadi dari sisi kita sebagai seorang pribadi yang perlu juga ya mempersiapkan diri supaya kita bisa dalam keadaan yang tenang menghadapi tragedi atau bencana, karena memang ya bukan berarti terus menghadapi itu ya tenang aja nanti, bukan itu, tapi bagaimana kita lebih siap supaya supaya tragedi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya dan berpaling kepada, supaya tadi ya mungkin itu kaitannya dengan supaya kita bisa lebih berdoa dengan baik dan sebagainya, Pak. Ya, bagi saya ini memang memerlukan satu latihan rohani, maksud saya begitu ya. Kita seringkali begini, pada waktu menghadapi sesuatu, kita seringkali di dalam benak kita muncul satu pemikiran apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Gitu ya. Seolah-olah kita yang harus mengatasi, kita seolah-olah mampu untuk mengatasi gitu. Tapi bagaimana kita membiasakan? Kalau ada sesuatu yang terjadi, kemudian kita itu tenang dulu dan kemudian kita benar-benar berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Mengapa ini semua bisa terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang ingin Tuhan inginkan untuk kemudian untuk saya lakukan? Apakah ada perubahan yang harus saya lakukan? Apakah ada pertolongan seperti apa? Apakah saya harus mengandalkan Tuhan? Apakah saya harus benar-benar dalam diri saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan, saya perlu Engkau dan saya benar-benar perlu adanya Immanuel, yaitu Tuhan yang beserta dengan kami. Nah, itu merupakan satu pemikiran-pemikiran dasar yang harus ada di dalam diri kita. Sehingga pada waktu menghadapi apapun, memang kita itu seringkali lebih banyak ya kepada apa yang menjadi satu pemikiran di dalam diri kita. Kita harus bertindak seperti apa dengan begitu segera dan begitu cepat, dan seolah-olah apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang seharusnya itu dilakukan. Dan Tuhan memang pasti juga menghendaki itu pasti harus kita lakukan. Kadang-kadang kita seringkali seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu satu kali mawas diri. Apa yang kita lakukan kita perlu evaluasi. Kita perlu bersama-sama diam di hadapan Tuhan untuk merenungkan. Ya, apakah yang kemudian kita lakukan ini memang sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Nah, misalnya saya ambil contoh itu begini. Ya, saya ambil contoh itu seperti ini. Nah, pada waktu di dalam kehidupan saya, ya, ada satu sakit yang susah sekali waktu itu. Dokter sampai belum menemukan apa-apa. Ya, sudah pergi ke dokter tapi masih sakit perutnya dan sebagainya, masih berkelit dan sebagainya. Waduh, kita itu mendapatkan apa biasanya? Wah, teman-teman mulai ngomong, wah ini mungkin ini. Nanti yang si B ngomong ini seperti ini si C seperti ini. Nah, kita dibuat bingung gitu loh. Ya. Nah, tapi pada waktu itu kemudian saya disadarkan, kenapa sih saya tidak mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bertelut. Tuhan, kalau ini Tuhan izinkan, mengapa sih Tuhan itu izinkan ini semua terjadi? Nah, saya baru sadar. Ternyata itu saya terlalu sibuk. Benar-benar terlalu sibuk. Bukan karena terlalu sibuk, kelelahan, kecapean, kemudian itu terjadi. Tidak. Menurut saya tidak. Memang Tuhan izinkan semua terjadi. Sampai akhirnya saya itu juga harus punya waktu bersama keluarga dan bersama dengan Tuhan. Nah, disitulah saya belajar satu pelajaran rohani yang begitu kuat. Kadang-kadang kita itu merasa sangat rohani. Ya, kita merasa dengan segala kesibukan kita, wah kita itu adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, gitu ya. Istilahnya begitu. Tapi pada waktu saya menghadapi seperti itu, saya berpikir, kenapa ya saya nggak mau datang kepada Tuhan dan bertanya sama Tuhan? Dan disitulah pada waktu saya bergumul, saya baru tahu. Ternyata saya lebih sibuk melayani orang lain, tapi tidak sibuk melayani keluarga. Saya lebih sibuk untuk melakukan segala sesuatu kepada orang lain, tapi saya tidak sibuk untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah itu Pak Febi, kadang-kadang dalam segala peristiwa yang kita alami itu perlu kita punya waktu. Jangan kita hanya mengandalkan seluruh pemikiran kita, seluruh pengalaman kita andalkan. Tapi kadang-kadang kita perlu tenang, mengapa semua terjadi? Apa yang Tuhan inginkan? Dan
Kenapa Tuhan mengizinkan terjadi? Dan apa yang harus saya rubah dalam sikap hidup saya? Ataupun yang menjadi kekurangan saya, yang harus kemudian saya perbaiki dalam hidup saya. Itu Pak Ben. Wah, terima kasih Pak. Ini jawabannya di luar ekspektasi saya tadi waktu. Kira-kira apa ya gitu jawabannya? Ternyata memang hal-hal yang rasanya basic, sederhana, tapi itu yang seringkali ditinggalkan ya dalam kehidupan rohani kita, termasuk saya juga Pak gitu ya. Melewatkan hal-hal yang paling dasar untuk kita kerjakan terlebih dahulu sehingga kita nggak kehilangan esensi daripada ikut Tuhan dan mengerti, mempersiapkan diri lebih lagi dalam sebuah tragedi-tragedi yang bukan akan, tapi pasti bisa kita hadapi sewaktu-waktu begitu. Terima kasih sekali Pak Bambang sekali lagi untuk kebenaran dan juga ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menolong kita memperbarui hidup kita dan bagaimana kita mau terus bertanya sama Tuhan dan berpusatkan Kristus saja. Kalau ada closing statement dari Pak Bambang, dan sekaligus saya minta tolong untuk Pak Bambang menutup dalam doa, Pak. Ya, saya ingin membacakan lagi Ayub 13 ayat 28. Orang rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan ngengat. Ingatlah, kita adalah orang yang rapuh, memerlukan Kristus di dalam hidup kita, supaya sungguh kita boleh kuat, kokoh di dalam menjalani hidup sepanjang tahun 2025 ini. Amin. Bapa yang surga, terima kasih berkat-Mu kami boleh merenungkan kebenaran-Mu. Dan biarlah kami boleh semakin diperlengkapi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, menjadikan hidup kami semakin kuat dan kokoh menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian sepanjang tahun 2025. Inilah kesempatan bagi kami dekat dengan Tuhan. Kami semakin dekat dan kami semakin kuat di dalam kedekatan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Bambang yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaan rekan-rekan semua untuk bersama-sama bertumbuh siap menghadapi bencana, tragedi, dan persoalan hidup kita dengan lebih tenang karena kita bersandar kepada Tuhan saja. Saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Bambang dan kerabat yang melayani balik layar. Kami undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.